Selamat pagi buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di Yanik CP Channel, dan kesempatan kali ini ya saya akan bikin kelanjutan tutorial tentang bawa ekskavator. Jadi saya sendiri ya, jadi agak susah ya ngerekamnya karena banyak di video sebelumnya banyak yang nanya sama saya tentang, Bang, gimana sih kelanjutannya, cuma pengenalan saja sama bagian-bagian ekskavatornya. Lanjut Bang buat video tentang tutorial cara bawanya Bang. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara bawa ekskavator seperti itu guys. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya Yanik TV Channel, dan jangan lupa add Facebook saya juga, Instagram, dan yang terpenting jangan lupa di share, like, dan komen. Oke, subscribe-nya yang paling penting. Oke guys, nanti biar saya lebih semangat bikin video tutorial untuk kedepannya. Oke, lanjut saja, kita langsung masuk ke dalam ekskavatornya. Cuacanya mendung gerimis dan sangat dingin karena memang posisi saya kerja ini di pegunungan, dan pas kebetulan saat ini tuh tidak ada pembeli lah istilahnya, yang beli pasir nggak ada, jadi bisalah saya bikin video untuk kalian. Jadi mohon maaf dulu sebelumnya, saya lama bikin balas tentang video teman-teman yang minta untuk bikin tutorial cara bawanya. Jadi intinya saya minta maaf karena lama saya baru bikin video lagi, karena kesibukan saya lah yang buat seperti ini ya. Jadi terlalu sibuk untuk mengendarai ini, jadi jarang saya bisa bikin video konten lagi. Dan pas kebetulan belakangan ini sudah agak jobnya berkurang, agak sepi, jadi bisalah saya bikin video lagi. Jadi buat teman-teman mohon maaf dulu yang sebesar-besarnya karena keterlambatan saya bikin jadi keterlambatan saya untuk jawab dari komen-komenan kalian ya. Dan baru kesempatan kali ini saya bisa bikinnya, jadi langsung saja kita masuk. Jadi untuk masalah bagian-bagiannya sudah saya jelaskan di part 1 ya. Jadi untuk teman-teman nanti biar tahu pengenalan bagian dari ekskavatornya. Oke, dari dalam kelihatan kan seperti ini dari dalam monitornya, dan handle kanan, handle kiri. Cuma bedanya yang part 1 itu saya review tuh jelasin tentang ekskavator Kobelco strip 8, tapi yang sekarang ini saya bawa itu ekskavator strip 10. Jadi cuma beda bentuknya saja, beda bentuk, tapi sistematis untuk menggerakkannya atau mengendarainya sama tuh guys, sama. Jadi ya intinya ini pegangan yang lebih baru ya, dari strip 8 pindah ke strip 10. Oke, langsung saja kita on kan. Ini tempat kuncinya sama kayak start mobil gitu ya. Tunggu dulu monitornya biar sudah on ya. Jadi suara saya agak terganggu sekarang karena suara mesinnya lumayan besar, nggak pakai mic, jadi saya agak deketin ngomongnya.
jadi kameranya ya agak kurang gini, kurang bagus sih, yang aneh-aneh yang ditangkap. Oke, jadi intinya belajar, kita sama-sama belajar. Bukan saya untuk menggurui kalian, bukan. Intinya saya untuk saling ngasih tahu istilahnya, bukan untuk menggurui. Jadi kita berbagi ilmu itu guys. Jangan lupa dipanasin dulu ya mesinnya, karena pagi di sini cuacanya itu sangat dingin ya. Apalagi pagi jam berapa ini, sekitar jam 6:30 ini masih enggak, karena posisi saya kerja itu dekat dengan gunung, jadi ketinggian. Jadi tempat saya ini kerja ini termasuk dataran tinggi, jadi kalau pagi itu masih dingin, maksudnya dingin di tempat ini guys. Oke, jadi mesinnya kita panasin dulu, kita ubah mode untuk gasnya itu ke mode manual. Jadi kalau diputer ini untuk akselerasinya jadi akselerasi manual, karena diubah. Jadi akan saya jelaskan dulu ini untuk handle kanan, handle kiri. Ini untuk maju mundur, untuk tracknya. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi tinggal tekan tombol ini, kelihatan otomatis. Jadi gasnya ini otomatis. Nah, karena nggak perlu pusing kan, kecuali dia bergerak baru dia istilahnya berakselerasi atau ngegas sendiri yang itu guys. Jadi kita turunkan tuas untuk lock gerakannya, jadi kita buka. Oke, jadi sekarang agak susah ya bikin videonya karena sendiri, jadi saya akan jelaskan sedikit dulu. Jadi ini jika kita angkat ke belakang tuas yang kanan kita angkat ke belakang, naikkan dulu gasnya sedikit, angkat ke belakang, dia akan naik. Nah, yang samping ini akan naik. Yang saya bilang di part 1 itu ini namanya boom ya. Jadi ini akan naik. Cuma lengan yang panjang ini yang akan naik. Itu. Ini disebut dengan boom. Jadi bagian lain itu nggak akan bergerak. Jadi kalau ke belakang dia untuk naik, jadi ke belakang dia naik, kalau ke depan itu dia turun. Oke. Sekarang untuk kanan kirinya. Jadi kalau sini dia istilahnya ke dalam, jadi ke dalam, saya ke dalam saja. Bilang ke dalam, antara boleh ke kiri, ke dalam atau ke kiri, dia itu bucketnya nutup. Bucket nutup. Kalau dia ke kanan, antara dia keluar, bucketnya buka. Oke, kayak gitu guys. Jadi sekarang tuas yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kalau dia maju ke depan, dia ke depan, gerakannya ke depan, dia ke depan. Jadi bagian armnya itu akan membuka arm. Dia akan buka. Jika dia ke belakang, jadi ke belakang sana, ke belakang. Nah, armnya menutup. Jadi
Jadi ke depan untuk buka, ke belakang untuk menutup. Oke, gampang kan guys. Saya akan tinggikan dulu. Lanjut untuk kanan kirinya. Jadi stick ini kanan kiri. Itu istilahnya untuk yang ke bagian kirinya atau keluar, bagian kiri atau keluar saya bisa sebut. Yang sini, jadi dia akan muter. Jadi bodinya ini akan muter ke kiri. Bodinya ini swing namanya. Jadi dia nyewing ya. Dia untuk berputarnya kalau ke kanan ya ke kanan. Itu guys. Nah, sampai sana kalian paham kan? Jadi untuk yang di bawah, untuk trek, untuk yang di bawah ya, ini nama trek. Ini untuk maju mundurnya, maju mundur kanan kiri juga bisa kan. Jadi untuk majunya kita lihat dulu yang di bawah itu, yang di part 1 saya bilang itu idlernya. Kalau di idlernya di depan berarti dia majunya ke sana. Majunya ke sana, ke depan berarti. Jadi kalau kita injak ini dia maju ke depan sana. Jadi kalau ke belakang ya ke belakang. Contohnya kalau kita tarik dia ke belakang, antara injak dia ke belakang, dia jalannya ke belakang. Gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau muter ke kanan, kita injak aja pedal yang kiri, jadi dia muter, dan sebaliknya. Oke, itu guys. Jadi saya akan parkirkan dulu ya. Itu jadi kalian hafal dulu itu gerakannya itu harus stabil. Jadi kombinasinya antara stick kiri dan stick kanan itu, handle kanan, handle kiri itu stabil. Jadi gerakannya itu berirama lah istilahnya. Jadi yang bisa disebut dengan kombinasinya itu stabil, baru bisa untuk menggerakkan ekskavator. Oke, jadi saya akan perlihatkan cara bawanya sedikit ya.